Silakan duduk rekan-rekan, teman-teman Youth Bethany Yestoya Pontianak. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih anugerahnya saja malam hari ini saya boleh berada di tengah rekan-rekan semuanya, teman-teman Youth Bethany Pontianak. Dan tentunya bukan karena saya bisa, tetapi karena anugerah Tuhan. Kebetulan saya dari kota Surabaya, yang pada sore hari tadi pukul 4:30 saya tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Jemaat Gereja Tuhan di tempat ini, Bethany Yestoya, Bapak Ibu Pendeta Samuel Sianto, juga rekan-rekan sepelayanan saya, di antaranya di sini ada Saudara Markus, ada Pak Simon tadi yang menjemput saya, dan rekan-rekan semua yang terlibat ibadah Youth Bethany malam hari ini, baik multimedia, pemain musik, WL Singer, dan semuanya. Semua karena kebaikan Tuhan kita ada sebagaimana ada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rekan-rekan, teman-teman semuanya, sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya bahwa malam hari ini saya harus menyampaikan kisah atau cerita dari Kain dan Habel. Tentunya nanti rekan-rekan atau teman-teman bisa baca di rumah, dia terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Namun inti dari cerita apa yang pernah kita dengar, mungkin saat kita ada di sekolah minggu pernah diajarkan, dimanapun firman ini disampaikan, tentunya kita tahu bahwa pada saat itu, pada zamannya itu terjadi pembunuhan pertama di dunia, yaitu yang mana Kain membunuh adiknya yang namanya Habel. Nah, kita semua tahu apa yang menjadi penyebab dari kakaknya yang namanya Kain ini sehingga membunuh adiknya yang namanya Habel. Tentunya kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Kain ini, karena Kain ini ketika dia menjadi dewasa, itu dia bekerja sebagai seorang petani. Sedangkan yang namanya Habel adiknya itu adalah sebagai pengembala. Tentunya antara pekerjaan dari baik Kain atau Habel ini beda. Kalau Kain lebih banyak dalam bidang yang namanya agrobisnis, ya kalau orang sekarang bilang. Sedangkan yang namanya Habel itu lebih pada bidang peternakan atau pada waktu itu boleh katakan seorang gembala. Nah, tentunya pada saat mereka mempersembahkan yang namanya korban persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana pada waktu itu Habel memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sedangkan Kain hanya memberikan apa yang bisa dia berikan untuk Tuhan dari hasil apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya sebagai seorang petani. Tentunya Tuhan melihat dalam hal ini bukan apa yang diberikan, apa yang dinyatakan oleh mereka berdua, namun bagaimana sikap ketika mereka ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, tentunya kita belajar malam hari ini dari apa yang kejadian pada waktu itu, yaitu antara Kain dan Habel. Karena boleh dikatakan Habel itu memberikan yang terbaik. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan itu yaitu berupa binatang-binatang ternak yang terbaik. Dia mencari binatang yang tambun. Dia memberikan kambing domba yang terbaik. Dia memberikan lemak-lemak yang terbaik. Mungkin pada waktu yang sama ketika Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, tentunya apa yang diberikan dari Kain ini adalah hanya sekilas apa yang dia bisa berikan. Nah, tentunya ketika pada waktu Tuhan melihat pemberian dari mereka, bukan Tuhan ini suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tetapi Tuhan ingin mengetahui sampai sejauh mana kehidupan dari kakak dan adik yang dilahirkan oleh kedua orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Nah, sehingga pada waktu itu apa yang dipersembahkan oleh yang namanya Habel, itu akhirnya Habel ini boleh dikatakan persembahannya diterima oleh Tuhan. Karena ketika Habel memberikan persembahan yang terbaik, tentunya Tuhan juga ingin melihat sampai sejauh mana kerinduan dari adiknya ini yang namanya Habel ini untuk selalu memberikan yang nomor satu bagi Tuhan. Nah, sehingga singkat cerita pada waktu itu ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan pada waktu persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan, itu kata Alkitab, akhirnya yang namanya Kain ini merasa tidak nyaman, merasa sakit hati, merasa marah, merasa emosi, dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain pada waktu itu singkat cerita dikatakan di dalam Alkitab, nanti teman-teman bisa baca di
kitab yang namanya Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 itu dikisahkan pada waktu itu Habel dipanggil oleh Kain untuk diajak ke sebuah ladang. Nah, singkat cerita di situ akhirnya Habel dibunuh. Nah, pada saat Habel dibunuh itu bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Kain itu ada faktor atau dasar yang sifatnya sehingga apapun yang dilakukan oleh Kain itu boleh dikatakan dia punya sifat sesuatu yang tidak baik kepada adiknya. Nah, dikatakan kalau saya catat di sini di ayat Kejadian 4 ayat 3 dan 5 dikatakan demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Poin yang pertama dari ayat bacaan ini boleh dikatakan ada satu perasaan iri hati. Karena iri hati ini bagaimanapun juga dari sejak zaman manusia, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan dan juga keturunan-keturunannya, sampai malam hari ini pun juga iri hati itu masih ada bagi setiap mereka. Tentunya malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Bagaimana kita sebagai teman-teman atau rekan-rekan yang boleh dikatakan masih energik, masih usia muda dan apa yang harus kita lakukan. Karena ketika kita punya iri hati antara kita dengan rekan pelayanan kita dengan rekan kuliah, kita dengan siapapun juga, itu akan berdampak tidak baik buat kita. Tentunya kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah dipilih, dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan rindu kepada setiap kita supaya bagaimanapun juga kita ini bukan mengutamakan yang ada di dalam perasaan kita. Tetapi apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, mungkin saudara kita diberkati, mungkin teman kita diberkati, mungkin saudara pelayanan kita juga diberkati. Karena saya percaya ketika kita melihat mereka lebih berhasil daripada kita, dan ketika kita tidak mampu untuk menguasai diri kita sendiri, tentunya kita ini sering melihat apa yang timbul dalam hati kita. Kita ini sering marah, bisa marah dalam diri kita. Loh, kenapa kok orang lain diberkati, kok aku tidak diberkati? Loh, kenapa orang lain lebih pandai, kok aku tidak? Kok sedang-sedang saja. Loh, kenapa orang lain lebih kaya, kok saya hanya seperti ini saja. Nah, hal-hal inilah yang kita bagaimanapun juga Tuhan mau kepada setiap kita. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan kalau di dalam hidup kita ada iri hati. Karena iri hati ini adalah satu penyakit yang tidak bisa terus dibiarkan terus-menerus. Karena ketika iri hati itu berlangsung dalam diri kita melihat keberhasilan orang lain, maka tentunya dari iri hati itu timbul yang namanya kebencian. Ketika kebencian ini terus dipelihara dan dipelihara, akhirnya kebencian itu bisa membuat menjadikan dalam benak pikiran kita ini bertindak yang boleh dikatakan di luar nalar kita. Kadangkala dengan kebencian-kebencian yang ada dalam diri kita itu bisa menjadikan kita ini out of control, lepas kontrol, sehingga tindakan kita bukan hanya merugikan orang lain tapi juga merugikan diri kita sendiri. Karena dengan iri hati itulah yang membuat kita ini menjadi terganggu dalam setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita selalu ingat orang lain berhasil, saudaraku berhasil, temanku berhasil, teman kuliahku berhasil. Kenapa aku tidak? Nah, Tuhan ingin malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita supaya bagaimana kita ini di dalam diri kita, dalam keseharian kita itu kita ini tetap kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sisi yang lain kita ini harus melepaskan atau boleh dikatakan apa yang ada dalam diri kita tentang iri hati itu benar-benar dihilangkan. Teman-teman yang dikasih dan diberkati Tuhan, tentunya apa yang dilakukan Kain ini bukan hanya iri hati saja. Tetapi pada waktu itu Kain juga tidak bisa mengontrol kemarahannya. Tidak bisa mengontrol emosinya. Sehingga tindakan Kain itu adalah tindakan yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Kain akhirnya juga tercatat dalam Alkitab.
Dan sampai saat ini pun juga berlangsung. Sampai kemarin pada waktu saya membaca di salah satu media cetak, kebetulan saya sampai saat ini juga berlangganan media cetak itu, ya, itu pun juga ada dua teman sama-sama lakinya, tetapi karena tersinggung dengan perkataan dari lawan salah satu mereka, itu akhirnya yang satu karena emosi, marah yang tidak terkontrol, akhirnya memenggal kepala temannya itu. Hanya karena salah bicara. Hanya karena komunikasi tidak baik. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita, khususnya kepada teman-teman yang masih usia muda. Kita pun juga kadangkala pada waktu Pak Samuel masih usia muda dalam hal ini, kadangkala kita ini lepas kontrol. Tetapi puji nama Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan, ketika kita bisa lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan bisa ubahkan hidupnya Pak Samuel menjadi pribadi yang tidak punya sifat seperti kanak-kanak. Tentunya yang namanya sifat iri hati itu juga bagian dari kehidupan yang namanya anak-anak yang belum dewasa. Karena semakin bertambah dewasa, tentunya sikap iri hati ini yang harus kita kikis, kita habiskan dan kita hilangkan dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja. Pada waktu Tuhan bertanya kepada yang namanya Habel, maksudnya kepada Kain waktu itu. Tuhan tanya, Kain, di mana Habel adikmu? Tapi pada waktu itu jawabnya Kain, aku enggak tahu Tuhan. Apa aku ini penjaga adikku? Loh, Tuhan tanya, malah Kain juga jawab kepada Tuhan, apa aku ini penjaga adikku? Apa yang dituliskan di dalam Kejadian 4 ayat 9 ini mempunyai arti, yaitu bahwa yang namanya Kain ini tidak punya tanggung jawab apa yang dia harus kerjakan. Padahal dia ini adalah bersaudara. Padahal dia ini sama-sama di suatu tempat di mana yang satu sebagai pengembala, yang lain sebagai seorang petani. Sebenarnya sama. Tetapi yang saya melihatnya di sini bahwa Kain tidak punya tanggung jawab untuk ketika dia setelah melakukan pembunuhan terhadap Habel. Justru Kain ditanya Tuhan, tapi dia menjawab, aku enggak tahu Tuhan. Aku enggak ngerti di mana adikku berada. Dan aku sendiri juga bukan penjaga adikku. Ya. Kadangkala tanpa kita sadari teman-teman, dalam setiap kita Tuhan menginginkan supaya di dalam kehidupan kita semakin hari menjadi bukan saja kita ini menjadi pribadi yang dewasa secara usia, tapi benar-benar kita melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Lebih hari lebih kita mendekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa sanggup mengubahkan setiap karakter kita. Amin. Karena teman-teman yang Pak Samuel ingin menyampaikan sesuatu, namanya saja Pak Samuel ini Samuel. Tetapi pada waktu sebelum bertobat sekian puluh tahun yang lalu, ya, sekian puluh tahun yang lalu pada waktu masih berpacaran dengan Bu Samuel, istrinya Pak Samuel ini saat ini, itu Pak Samuel punya sifat yang keras, ya, punya temperamen yang tidak bisa sabar. Punya sifat yang sombong, punya sifat yang harus number one. Karena apa? Karena Pak Samuel pada waktu itu dilahirkan dari lingkungan yang selalu bisa membiayai kehidupan Pak Samuel. Apapun yang Pak Samuel minta dalam hal ini, misalkan Pak Samuel nggak suka ikan yang dimasak oleh ibunya Pak Samuel, sekarang sudah almarhum, itu selalu dibelikan, kamu mau apa? Kamu mau beli baju apa? Kamu mau beli sepatu apa? Itu selalu yang ditawarkan, tetapi itu tidak mengubah karakter Pak Samuel menjadi sesuai dengan nama Samuel. Ya, karena waktu itu seakan-akan Pak Samuel dimanjakan oleh kedua orang tua Pak Samuel. Karena ibu Pak Samuel seorang pengusaha, papanya Pak Samuel seorang karyawan BUMN. Dia punya level yang tinggi. Jadi sekarang ini pegawai ASN lah, ya, pegawai ASN tapi punya jabatan yang tinggi. Ya, tentunya segala biaya kebutuhan hidup rumah tangga orang tuanya Pak Samuel dipenuhi oleh perusahaan di mana ayahnya Pak Samuel bekerja. Nah, singkat cerita, sehingga Pak Samuel tidak menjadikan pribadi nama Samuel yang sebenarnya, tetapi menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari kedua orang tua Pak Samuel. Pada waktu muda Pak Samuel,
usia kurang lebih 13-14 tahun, itu sekitar tahun 77-an ya. Waktu itu Pak Samuel usia 13-14 tahun, Pak Samuel sudah ikut yang namanya KKR, itu bukan hanya di Indonesia, tapi di Filipina. Pada waktu itu zamannya Presiden Ferdinand Marcos. Pak Samuel ikut ke sana. Jadi kita naik pesawat sama teman-teman sepelayanan itu masuk di tim pemuda. Tapi walaupun semuanya dibiayai oleh kedua orang tua Pak Samuel, tapi tidak mengubahkan hidupnya Pak Samuel menjadi pribadi yang baik. Justru kesombongan, tinggi hati, angkuh, itu semuanya yang ada pada diri Pak Samuel. Akhirnya setelah Pak Samuel menikah, dengan segala proses Tuhan yang Tuhan jadikan kami dalam berumah tangga, akhirnya semuanya diubahkan Tuhan. Kalau semua karena anugerah Tuhan. Kalau dulu pada waktu Pak Samuel masih muda, kalau Pak Samuel ini nggak pakai bolpen merek nggak mau, nggak pakai kacamata frame-nya merek nggak mau pakai nggak sepatu merek nggak mau, semuanya harus bermerek, international branded ya. Tapi setelah diubahkan Tuhan, semuanya tak tinggalkan. Semuanya tak pikir sia-sia. Buat apa kita hanya berjalan menunjukkan apa yang ada dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan yang ingin Tuhan lihat. Bukan yang tampil dalam hidup kita. Yang tampak di luar. Tetapi dalam hati kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan kita diubahkan Tuhan. Dengan Tuhan yang punya cara mengubahkan hidupnya Pak Samuel. Sehingga Pak Samuel sekarang menjadi hamba Tuhan. Itulah yang bisa Pak Samuel sampaikan. Nah tentunya teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa iri hati itu. Karena di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Poin yang pertama untuk kita menghilangkan perasaan iri hati, kita harus bisa memikirkan hal-hal yang positif. Kita harus pikirkan hal-hal yang baik. Jangan kita hanya mengedepankan pikiran yang ada di dalam kedagingan kita. Siapa sih yang boleh dikatakan yang kalau untuk kedagingan kita ini selalu ada. Tetapi yang Tuhan rindukan bukan yang tampak di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita setia melayani Tuhan. Tentunya bukan yang hanya dilihat dari tampak luar. Oh si A, si B, si C dan seterusnya itu rajin-rajin banget. Tidak. Tetapi Tuhan kepingin dari setiap hati kita untuk kita juga membawa rekan-rekan yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah tugas kita. Itulah bagian dari kita dan kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Bagaimana malam hari ini mungkin kalau Pak Samuel melihat di sini masih ada ya kerinduan kita semua untuk kita semua bersama-sama dengan teman-teman yang seusia kita di Youth Bethany ini, di Youth Bethany Pontianak ini benar-benar atau Yestoya Pontianak ini benar-benar bisa terwujud apa yang menjadi kerinduan kita untuk memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Karena ada peribahasa lama mengatakan begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarangnya bersarang di kepala kita. Artinya apa peribahasa ini? Tentunya ketika kita selalu berpikir hal-hal yang negatif, ya, bukannya kita ini di dalam pikiran kita tidak boleh ada pikiran yang negatif, negatif datang, tapi bukan berarti kita harus dikuasai oleh pikiran negatif itu sendiri. Kalau di dalam pikiran kita ini selalu dikuasai dengan pikiran yang negatif, akhirnya apa yang dalam diri kita juga perbuatan-perbuatan yang negatif. Karena rekan-rekan teman-teman, ya tentunya kita semua tahu, pikiran itu adalah medan peperangan dan kita harus berjuang untuk menang atas pikiran kita. Ya. Jadi sekali lagi pikiran itu adalah medan peperangan antara kita sendiri dalam diri kita sendiri dan kita harus berjuang untuk menang atas peperangan dalam pikiran kita sendiri. Kadang-kala kita tanpa kita terasa, begitu kita melihat sesuatu, ini contoh saja yang baik ya, misalkan kadang-kala kita jalan-jalan di mal, memang nggak salah sih jalan-jalan di mal, tapi kadang-kala begitu mata melihat
Ada barang yang tadinya kita tidak ingin beli, tapi begitu dikuasai, oh ya ini nanti ada barang itu begini. Akhirnya begitu kita beli, barang itu enggak dipakai. Kadang-kadang tanpa kita sadari hanya tergeletak begitu saja di rumah kita. Tanpa kita manfaatkan, tanpa kita gunakan. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa iri hati ini, yang pertama, pikirkan hal yang baik. Yang kedua, Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi supaya kita harus mencukupkan diri kita dan selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena atas karunia-Nya, atas anugerah-Nya, kita ada sebagaimana ada karena kebaikan Tuhan. Kita ingat pada waktu 4-5 tahun yang lalu, ketika COVID menyerang Indonesia di awal tahun 2020. Betapa sulitnya kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita mau ke mall saja dibatasi, kita mau beli jajan sesuatu dibatasi. Semuanya dibatasi. Pagi tadi pada waktu Pak Samuel dari rumah ke Bandara Juanda Surabaya, waktu itu Pak Samuel naik taksi, ya, kemudian kita bincang-bincang sama pengemudi. Saya tanya, Pak gimana Pak saatin taksi? Waduh Pak, ya saya boleh katakan, ya saat ini pendapatan taksi, saya tidak sebutkan mereknya apa ya, tapi lebih boleh katakan ini masih lumayan Pak. Dibandingkan pada waktu zamannya COVID yang lalu. Kita ini jalan pada waktu zaman COVID tahun-tahun yang sebelumnya, itu sangat sulit untuk mendapatkan penumpang. Karena semua dilarang. Dan kita ingat pada saat COVID berlangsung, itu bagaimanapun juga Tuhan punya rancangan rencana buat setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang menaruh iman harap kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua di sini adalah kita harus cukupkan diri dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir ya, yaitu Ibrani 10 ayat 24 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Rekan-rekan, poin yang ketiga ini yaitu kita mau dikoreksi. Dan bukan hanya dikoreksi tetapi kita harus juga introspeksi diri kita. Atau dengan kata lain kita harus refleksi diri kita. Sampai sejauh mana saat ini yang bisa kita lakukan. Bukan hanya secara kasat mata yang kita bisa lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tetapi juga di dalam hubungan kita. Membangun relationship, membangun hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Apakah saya percaya teman-teman Youth Bethany, Yestoya Pontianak ini setia dalam pelayanan, setia dalam hal berdoa, dan selalu setia dalam segala hal apa yang sudah dipercayakan kepada kita semua. Saya percaya ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan kita selalu merefleksikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini bukan untuk diri kita, bukan untuk cari nama kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan yang akan mengubahkan setiap kita semua. Melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, biarlah apa yang tadi yang dikerjakan oleh Kain ini menjadi catatan buat kita. Supaya kita jangan sampai dalam diri kita ada perasaan iri hati kepada orang-orang sekitar kita. Kepada saudara kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada siapapun teman-teman kita dimanapun kita berada. Kita harus hilangkan rasa iri hati ini. Kalau rasa iri hati itu masih dipelihara, tentunya pasti akan menimbulkan kebencian. Dan ketika kebencian itu dipelihara, tentunya akan membuat setiap tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita biasanya lepas kontrol. Dan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Karena bagaimanapun juga setiap tindakan kita yang kita lakukan itu, kita harus punya tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena apa? Bagaimanapun juga kita harus punya tanggung jawab. Karena Dia yang punya segalanya atas hidup saudara dan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.